6 amalan sunnah pada Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain sebagai peringatan atas ketaatan Nabi Ibrahim AS dalam mengorbankan putranya, Idul Adha juga menjadi kesempatan untuk melaksanakan berbagai amalan sunnah yang dianjurkan. Hari Raya Idul Adha biasa juga disebut dengan istilah Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Dalam merayakan Hari Raya Idul Adha, terdapat 6 amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh umat Muslim. Sebagai ibadah yang dilakukan 1 tahun sekali hendaknya kita laksanakan dengan sebaik mungkin amalan-amalan sunnah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 6 amalan sunnah yang dianjurkan oleh para ulama untuk dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha. Pertama, mengumandangkan takbir di masjid-masjid, musyalah, dan rumah-rumah pada malam Hari Raya. Waktunya mulai dari terbenam matahari sampai imam naik ke mimbar untuk berkhutbah pada Hari Raya Idul Adha, yang terus dilanjut sampai tanggal 13 Zulhijjah pada hari tasyrik. Malam Idul Adha tersebut kita dianjurkan untuk mengagungkan, memuliakan, dan menghidupkannya. Anjuran ini sebagaimana terdapat dalam kitab Raudatut Talibin. Sebagian ulama ahli fikih ada yang memberi keterangan tentang beribadah di malam hari raya, yaitu dengan melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah, sampai dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kedua, mandi untuk sholat id sebelum berangkat ke masjid. Hal ini boleh dilakukan mulai dari pertengahan malam, sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh. Karena tujuan dari mandi adalah membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap, dan membuat badan menjadi segar bugar. Mandi sebelum waktu berangkat ke masjid adalah yang paling baik. Kesunahan mandi adalah untuk semua kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, baik yang akan berangkat melaksanakan sholat id maupun bagi perempuan yang sedang uzur syar'i sehingga tidak bisa melaksanakan sholat id. Ketiga, disunahkan pada hari raya id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Al-Mahmu, Syiarul Muwaththab. Keempat, memakai pakaian yang paling baik lagi bersih dan suci jika memilikinya. Jika tidak memilikinya maka cukup memakai pakaian yang bersih dan suci. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian yang putih dan memakai serban. Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat sholat id maupun yang tidak. Sedangkan untuk kaum perempuan cukuplah ia memakai pakaian biasa sebagaimana pakaian sehari-hari, dan janganlah ia berlebih-lebihan dalam berpakaian serta memakai wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan tentang memakai pakaian yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya memakai burdah hibarah, pakaian yang indah berasal dari Yaman. Kelima, ketika menuju ke masjid ataupun tempat sholat id, hendaklah berjalan kaki karena hal itu lebih utama. Namun untuk orang yang telah berumur dan orang yang tidak mampu berjalan, maka boleh saja berangkat dengan menggunakan kendaraan. Dengan berjalan kaki kita bisa bertegur sapa mengucapkan salam dan juga bisa bermusyafahah, bersalam-salaman, sesama kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat id dengan berjalan kaki, begitupun ketika pulang tempat sholat id. Selain itu, dianjurkan juga berangkat lebih awal supaya mendapatkan syaf atau barisan depan. Sambil menunggu sholat id dilaksanakan, kita bisa bertakbir secara bersama-sama di masjid dengan para jamaah yang telah hadir. Hal tersebut telah diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Raudatut Talibin. Keenam, untuk hari raya Idul Adha disunahkan makan setelah selesai melaksanakan sholat id. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat id. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan tersebut berupa kurma yang jumlahnya ganjil, karena makanan pokok orang Arab adalah kurma. Diriwayatkan dari Buraidah R.A. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah. Diriwayatkan juga dari Anas R.A. yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma yang jumlahnya ganjil. Dengan demikian, anjuran makan pada hari raya Idul Adha adalah setelah selesai melaksanakan sholat id. Alangkah lebih baik jika makan kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika tidak mendapati kurma, bolehlah makan dengan yang lain. Bagi masyarakat Indonesia, misalnya disesuaikan dengan makanan pokok daerah masing-masing. Demikian penjelasan mengenai 6 amalan sunnah yang dapat dilakukan pada Hari Raya Idul Adha. Semoga Hari Raya Idul Adha ini menjadi momen yang penuh berkah dan memperoleh berbagai keutamaan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.